Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita berjumpa kembali dalam rangka pertemuan kedua melaksanakan perkuliahan outbreak investigation atau penyelidikan wabah. Salam salawat tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW yang senantiasa membawa kita ke alam terang benderang ini ya. Pada pertemuan pekan lalu, pertemuan pertama saya sudah menjelaskan RPS mata kuliah ini, kemudian apa-apa saja bahan kajian yang akan kita bahas selama satu semester ini. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang langkah-langkah wabah. Kedengaran suara saya dan tampilan slide-nya? Ya, Bu. Saya slide slow ya. Ya. Ini berpindah ya slide-nya, tujuan pembelajaran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sepertinya tidak bisa di slide show, jadi tidak apa-apa ya dalam bentuk kecil seperti ini, yang penting bisa terlihat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu mahasiswa mampu melakukan langkah-langkah penyelidikan wabah pada penyakit yang berpotensi wabah serta upaya pencegahan dan pengendalian. Pekan lalu penjelasan RPS dan bahan kajian sekilas saya sudah jelaskan apa itu outbreak atau istilahnya wabah ya. Kemudian apa-apa saja penyakit yang berpotensi wabah, diantaranya ada DBD, PES, campak, rabies dan sebagainya ya. Nah, di pertemuan kali ini bagaimana penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB. Apa itu wabah? Biasa juga disebut dengan KLB atau outbreak ya. Adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, kalau dilihat dari definisinya, sekarang ini kita ada pada wabah ya. Yang kemarin itu COVID-19 di 2019 dikatakan wabah karena penyakit ini belum pernah ada sebelumnya dan menjangkiti negara Cina, khususnya negara bagian Wuhan ya. Corona ini belum pernah didapatkan ya, belum ada sebelumnya penyakit tersebut, merupakan penyakit baru sehingga disebut dengan wabah. Kemudian kejadiannya ya, angka morbiditas, angka kesakitan bahkan angka mortalitasnya itu meningkat ya secara signifikan. Akhirnya ditetapkanlah sebagai KLB. Nah, kemudian wabah ini atau COVID-19 ini bukan hanya menyerang negara Cina saja, tetapi menyebar di berbagai negara di hampir seluruh dunia ya terjangkit virus ini. Maka statusnya yang awalnya wabah atau outbreak ini naik menjadi pandemi karena menyebar ke seluruh belahan dunia ya. Saya lanjut.
Nah, karakteristik yang lain daripada wabah atau ini melebihi keadaan yang lazim, satu kasus tunggal dari penyakit menular yang lama tidak ditemukan atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang cepat disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Nah, apa namanya? Contoh dari kapan misalnya penyakit itu dikatakan wabah ataupun KLB. Ya, contohnya misalnya di Indonesia pernah penyakit difteri ya sudah eliminasi, sudah tidak ada lagi. Tetapi di tahun 2018 kalau tidak salah kasusnya ada. Maka itu juga disebut dengan wabah atau KLB, sama dengan COVID-19 yang sebelumnya penyakit tersebut tidak dikenal, tetapi 2019 itu muncul ya penyakit tersebut, maka itu disebut dengan wabah. Kemudian hal ini memerlukan penanganan dan laporan yang cepat karena kenapa? Apa namanya, frekuensi penyebarannya, distribusinya itu cepat ya penularannya. Maka harus disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Penyelidikan epidemiologis itu berdasarkan pada misalnya apa namanya, person, kemudian place dan time. Person itu siapa saja yang terkena di awal-awal apa namanya wabah COVID-19 ini yang banyak terkena itu misalnya orang tua ya yang sudah lansia. Kemudian time-nya itu di bulan-bulan berapa saja yang kasusnya meningkat. Kemudian place-nya di tempat-tempat mana saja yang menjadi zona merah ya, seperti itu. Kemudian apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, dapat diindikasi sebagai wabah. Nah, dikatakan wabah atau KLB jika misalnya penyebarannya itu awalnya hanya satu orang, kemudian menjangkiti menularkan beberapa orang yang disebut dengan melebihi keadaan yang mohon maaf ya, jadi lanjut. Nah, sebagai pendahuluan atau pengantar dari kasus-kasus wabah, kejadian luar biasa adalah biasanya penyakit menular ya yang lebih sering. Kemudian ada juga keracunan makanan dan keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat ya. Nah, pernah juga menjadi contoh kasus KLB yang ada di Indonesia itu adalah diare, kemudian ada campak, demam berdarah, Dengue. Ini yang masih sering menjadi penyebab utama KLB di Indonesia. Karena kenapa? Ketiga jenis penyakit ini proses penyebarannya ya cepat.
menjangkiti orang lain. Kemudian daerah-daerah risiko tinggi KLB, penyakit tertentu dapat diidentifikasi, ditetapkan prioritasnya dan disusun rancangan penanggulangan KLB berkelanjutan dalam suatu program penanggulangan KLB. Jadi di instansi kesehatan ketika banyaknya kasus-kasus atau contoh tingginya KLB dari 3 contoh penyakit tersebut, maka harus diprioritaskan kira-kira seperti bagaimana rancangan penanggulangan yang berkelanjutan ya dari suatu program penanggulangan KLB tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang KLB sebelum saya lanjut di kriteria kapan penyakit tersebut dikatakan KLB? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Baik, saya lanjut ya. Nah, kriteria dari KLB timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Kemudian peningkatan kejadian penyakit kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, jam, hari, dan minggu. Saya selalu memberikan contoh pandemi COVID-19 ini ya karena merupakan penyakit baru yang ditemukan di tahun 2019. Kemudian di awal-awal pandemi ini kasus kejadian atau meningkat ya dari berdasarkan hari, minggu ya. Kemudian peningkatan kejadian penyakit kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini menurut jam, hari, bulan, dan tahun. Nanti saya berikan contoh kasusnya di slide berikutnya. Kemudian jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya ada kasus wabah DBD di kota A. Di tahun 2020 kasusnya itu ditemukan ada 10 ya di kota A. Kemudian di tahun 2021 kasusnya 50. Sedangkan di kota B tahun 2020 itu kasusnya 50, tahun 2021 kasusnya 60. Kalau kita lihat dari peningkatan jumlah kasus wabah DBD ini, yang mana kira-kira dikatakan KLB atau wabah? Ada yang bisa memberikan komentar? Halo? Saya, Bu. Siapa? Triogesti ya, silakan. Yang masuk wabah di sini, Bu, di kota A. Karena pada Iya. tahun 2020 kasusnya cuma 10. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 50 kasus dan ini sudah lebih dari 2 kali lipat, Bu, dari tahun sebelumnya. Ya, betul ya. Jadi yang dikatakan KLB atau wabah itu kasus kota A. Karena tahun 2020 hanya 10 kasus, sementara tahun 2021 itu kasusnya 50. Ini 5 kali lipat, bukan lagi 2 kali lipat ya, tetapi 5 kali lipat peningkatannya. Kalau untuk kota B, tahun 2020 itu banyak kasusnya. 50, tetapi di tahun berikutnya hanya penambahannya 10 ya. Jadi kita bisa melihat angka attack rate-nya ya, angka serangannya untuk tiap tahunnya ya.
Jadi apa namanya, satu tujuan pembelajaran kita itu kita mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang berpotensi KLB ataupun wabah. Nah, mata kuliah ini sangat penting sekali ya, menunjang skill adik-adik khususnya di jurusan epidemiologi dan biostatistik, karena nanti pada saat kita adik-adik apa namanya selesai dari dunia kampus kemudian bekerja, ilmu-ilmu seperti ini sangat diharapkan. Sebelum pandemi ya, peran epidemiologi itu mungkin tidak terlalu diperhitungkan ya, apa namanya, bahkan mungkin hanya sebagian orang yang mengenal apa itu epidemiologi. Tapi setelah munculnya wabah COVID-19 ini, perannya sangat begitu luar biasa ya, karena apa namanya, perannya itu dalam hal melakukan penyelidikan, pelacakan wabah berdasarkan pendekatan-pendekatan epidemiologi. Nah, bagaimana cara mendeteksi wabah? Wabah bisa dideteksi melalui analisis data surveillance rutin ya. Jadi misalnya data-data apa namanya, surveillance rutin yang ada di instansi kesehatan, misalnya puskesmas, itu bisa kita lihat. Oh kira-kira penyakit apa yang paling banyak ditemukan di situ. Sehingga kalau misalnya ada penyakit yang berpotensi wabah dan banyak ditemukan di situ, maka kita bisa katakan bahwa itu adalah apa namanya, diduga menjadi kasus KLB. Kemudian laporan petugas kesehatan ya, dalam hal ini misalnya tenaga kesehatan atau pamong atau warga yang cukup peduli. Misalnya di wilayah kerja puskesmas A ya, ada laporan dari warga bahwa ada warga yang terjangkit DBD. DBD ini masuk dalam kategori penyakit yang berpotensi wabah. Nah, laporan warga inilah yang menjadi apa namanya, dasar ya untuk melakukan penyelidikan dalam hal mendeteksi wabah. Kemudian ini juga menjadi bahan informasi yang akan ditindaklanjuti oleh puskesmas apa namanya, yang ada di sekitaran wilayah warga tempat tinggal apa namanya, tempat tinggal warga tersebut ya, seperti itu. Nah, ada beberapa tujuan penyelidikan wabah atau KLB. Tujuan umum penyelidikan KLB atau wabah itu pertama upaya penanggulangan dan pencegahan. Ketika dilakukan penelusuran dan penyelidikan wabah, kira-kira bagaimana karakteristik dari agent ya atau usaha dari penyebab penyakit ini, kita bisa mengetahui langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kemarin apa namanya, karakteristik dari COVID-19 ini bahwa virusnya ini rentan dengan misalnya disinfektan. Maka salah satu upaya apa namanya, pencegahannya itu dengan senantiasa mencuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer. Ya, kemudian kita juga mengetahui bahwa karakteristiknya itu virusnya bisa menempel. Maka diperlukan apa namanya, ketika misalnya tangan kita memegang suatu benda, jangan sampai apa namanya, kita memegang, misalnya diupayakan untuk tidak memegang area misalnya mulut, hidung dan mata, yang dimana apa namanya, proses penularan atau jalan masuknya virus tersebut bisa sampai ya melalui misalnya mulut, hidung dan mata tersebut. Kemudian surveillance lokal. Jadi surveillance lokal itu merupakan juga informasi apa namanya, dan nasional dan internasional. Kalau surveillance lokal ini biasanya di puskesmas ya. Kemudian biasanya di
kesehatan dan internasional yang skala besar. Kemudian tujuan penyelidikan wabah juga itu bisa untuk penelitian dengan mengetahui karakteristiknya, bagaimana proses jalan masuknya virus ataupun bakteri, ya, itu bisa kita lakukan sebuah penelitian. Kemudian pelatihan. Nah, pelatihan ini misalnya bagaimana cara PHBS, ya, mencegah proses pencegahan dari suatu penyakit, kemudian menjawab keingintahuan masyarakat. Menjawab keingintahuan masyarakat ini membantu sebenarnya, ya, dalam hal promosi kesehatan supaya upaya-upaya preventif ini bisa dilakukan. Kemudian ada pertimbangan program, tentunya juga ini menjadi masukan bagi instansi-instansi pelayanan kesehatan. Ada juga kepentingan politik dan hukum. Biasanya kepentingan politik ini disisipkan kalau misalnya mau pilkada, ya, atau pemilihan-pemilihan calon-calon kepala daerah, ya. Biasanya ada program-program khusus yang menyentuh misalnya dalam hal menurunkan kejadian penyakit tertentu, ya. Kemudian kesadaran masyarakat dengan melakukan penyelidikan wabah, maka memberikan juga efek bagi masyarakat. Masyarakat sadar bahwa penyakit tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran, misalnya dari segi PHBS-nya yang kurang mungkin, ya, kemudian sanitasi lingkungan yang tidak diperhatikan, seperti itu. Dengan adanya informasi bahwa virus ataupun bakteri bisa dikendalikan dengan upaya-upaya promosi-promosi kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian itu tadi tujuan umum. Tujuan khusus penyelidikan KLB itu pertama memastikan diagnosa di sini misalnya adanya pemeriksaan lab, ya, pemeriksaan lab misalnya dengan contohnya misalnya kasus COVID-19 dengan menggunakan misalnya rapid antigen ataupun PCR, ya. Kalau misalnya PCR-nya positif, berarti memang dia terbukti positif COVID-19. Kemudian memastikan bahwa kejadian KLB atau wabah. Nah, untuk melaksanakan penyelidikan wabah atau kasus KLB, kita harus pastikan dulu, ya. Jadi sebelum menerjunkan SDM, misalnya tenaga kesehatan, petugas surveillance, petugas epidemiolog, harus kita pastikan dulu bahwa di wilayah tersebut memang terjadi sebuah wabah atau KLB. Jangan sampai kita menurunkan tetapi tidak ada kasus yang berpotensi KLB ataupun wabah. Kemudian mengidentifikasi penyebab KLB. Penyebabnya harus kita ketahui bahwa wabah tersebut disebabkan oleh satu kausa, apakah dari virus, bakteri, dan tentunya harus mengetahui karakteristiknya. Dengan mengetahui karakteristiknya, proses-proses pencegahan dan pengobatan tentu bisa diupayakan. Kemudian mengidentifikasi sumber penyebab. Kira-kira penyebabnya dari apa, ya? Kalau misalnya virus, bagaimana menghentikan atau mengeliminasi. Kemudian ada rekomendasi cepat dan tepat dalam rangka penanggulangan masalah wabah tersebut. Mengetahui jumlah korban dan populasi rentan. Jumlah korban misalnya dari kejadian KLB atau wabah tersebut berapa yang terserang, ya, atau attack rate-nya berapa angka morbiditasnya, angka kesakitannya, berapa yang meninggal, angka mortalitasnya.
Dan apa-apa saja yang menjadi siapa-siapa saja yang menjadi populasi rentan. Apakah ibu hamil masuk dalam kelompok rentan, balita, lansia, ya seperti itu. Kemudian waktu dan periode KLB kira-kira waktu yang bisa kita lakukan penyelidikan itu misalnya di waktu-waktu apa saja ya, mungkin di waktu misalnya lagi kasus-kasusnya itu sangat meningkat ya, di periode-periode dalam kurun waktu 1 tahun itu dan berapa saja ya, serta tempat terjadinya KLB. Nah, tempat terjadinya KLB ini distribusinya tentunya berdasarkan variabel orang, waktu, dan tempatnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Untuk penyelenggaraan berdasarkan metode pelaksanaan, jadi yang pertama ada surveillance epidemiologi rutin terpadu, ya adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan atau faktor risiko kesehatan. Biasanya ini dilakukan oleh puskesmas ya, dengan menurunkan tim-tim surveillance-nya apa-apa saja yang menjadi faktor risiko dari kejadian KLB. Kemudian ada surveillance epidemiologi khusus, adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi terhadap suatu kejadian, permasalahan, faktor risiko dan situasi khusus kesehatan. Nah, perbedaan dari kedua ini, kalau yang epidemiologi rutin itu biasanya mencakup penyakit-penyakit yang secara umum ya, penyakit-penyakit menular yang secara umum. Tetapi kalau untuk surveillance epidemiologi khusus biasanya contoh penyakit khusus misalnya DBDK, campak dan sebagainya ya, dilakukan penyelenggaraannya. Kemudian ada surveillance sentinel, adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada populasi dan wilayah terbatas untuk mendapatkan sinyal ya adanya masalah kesehatan pada suatu populasi atau wilayah yang lebih luas. Nah, ini biasanya surveillance sentinel itu biasanya sampel untuk mengetahui karena tidak bisa kita menjangkau populasi yang luas ya untuk melakukan sebuah pelacakan wabah, maka sampelnya dari populasi yang luas ini cukup diambil beberapa orang saja ya untuk mengetahui, misalnya dilakukan screening.
kira-kira dari perwakilan masyarakat ini penyakit yang banyak dialami itu kira-kira penyakit apa ya, seperti itu. Jadi itu untuk mendapatkan sinyal ya adanya masalah kesehatan pada suatu wilayah. Kemudian studi epidemiologi adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi pada periode tertentu serta populasi dan wilayah tertentu untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit, permasalahan dan atau faktor risiko kesehatan. Nah, ini studi epidemiologi karena bertepatan dengan kejadian COVID-19 ya, pandemi ini, maka dilakukanlah studi epidemiologi. Nah, ini pada periode tertentu karena kebetulan di 2019 sampai sekarang ini masih menjadi situasi pandemi, maka dilakukanlah survei atau studi epidemiologi untuk mengetahui lebih mendalam gambaran epidemiologi penyakit tersebut berdasarkan karakteristik epidemiologi ya, time, kemudian personnya dan place-nya ya. Jadi sekarang itu sudah dilakukan studi epidemiologi yang menjadi zona-zona zona hijau, zona orange, zona merah, itu berdasarkan studi-studi epidemiologi yang telah dilakukan oleh para ahli. Kemudian personnya itu kemarin ya yang didapatkan hasil studi epidemiologi bahwa yang terjangkit itu adalah usia-usia lansia. Tapi sekarang itu sudah ditemukan lagi bahwa anak-anak juga sudah terjangkit, makanya sudah diperbolehkan untuk vaksin di atas anak-anak di atas 12 tahun ya. Kemudian untuk place-nya tadi sudah ya berdasarkan zona-zonanya, kemudian time-nya. Kalau time-nya sekarang itu kasus COVID-19 ini sudah melandai, artinya sudah terjadi penurunan ya, apalagi sudah diberlakukan sekarang PPKM yang kemarin PPKM level 4, sekarang sudah ada penurunan PPKM level 2. Artinya kasus untuk COVID-19 ini sudah menurun. Tetapi kita tidak boleh lengah ya dari segi pencegahan. Upaya-upaya pencegahan harus senantiasa kita terapkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Saya Bu. Siapa? Oh, iya ada. Ini tadi kan ada beberapa surveillance, ada yang umum, khusus, dan sentinel, sama epidemiologi. Itu timnya atau orangnya itu Bu, satu orang yang merangkap semuanya atau beda-beda? Dari umum, khusus, sampai sentinel. Oh iya. Jadi berdasarkan penyelenggaraan atau aktivitas pengumpulan datanya itu dibedakan 4 ya. Ada aktif, maaf slide-nya yang tadi. Penyelenggaraannya berdasarkan metode penyelenggaraan itu ada 4, ada surveillance epidemiologi rutin terpadu, ada khusus, kemudian ada sentinel, ada epidemiologi. Nah, untuk orangnya biasanya di instansi itu sama ya, sama. Misalnya ada petugas surveillance-nya, ada orang yang bertindak misalnya sebagai epidemiolog ya, tetapi dengan melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan proses surveillance ya dari keempat metode ini. Kemudian biasanya juga ada juga tenaga-tenaga kesehatan yang
kalau misalnya mau dilebatkan ya tergantung dari instansinya, masing-masing instansi. Misalnya kalau di puskesmas memang tidak bisa bergerak hanya satu orang ya, hanya mengandalkan misalnya, apalagi kalau misalnya dalam satu puskesmas hanya ada satu yang bertindak sebagai petugas surveillance, petugas epidemiolog ya. Biasanya kan merangkap ya, hanya satu petugas surveillance maupun epidemiolognya, tidak bisa mengcover semua itu, maka dibutuhkan juga ada tenaga-tenaga kesehatan lainnya ya dalam hal melaksanakan proses surveillance ini. Dan ada kerjasama juga dari pihak masyarakat untuk melakukan sebuah proses surveillance ya. Tergantung dari instansi pelayanan pelayanan kesehatannya. Seperti itu ya, Meriska? Iya, Bu. Baik. Saya lanjut. Jadi untuk penyelenggaraan berdasarkan aktivitas pengumpulan data, jadi seorang petugas surveillance ataupun epidemiolog tidak bisa bekerja tanpa adanya data. Maka diperlukan pengumpulan data ya. Ini bisa dilakukan dengan cara ada surveillance aktif, di mana penyelenggaraan surveillance epidemiologi atau unit surveillance ini mengumpulkan data dengan cara mendatangi unit pelayanan kesehatan masyarakat atau sumber data lainnya. Contohnya misalnya dinas kesehatan, petugas surveillance-nya atau epidemiolognya itu melakukan surveillance aktif. Jadi dia yang aktif datang untuk mengumpulkan data-data di puskesmas yang ada di kota tersebut ya. Jadi dari pusat misalnya dinas kesehatan ya, provinsi ataupun kabupaten kota itu terjun langsung di instansi yang ada di bawahnya, misalnya puskesmasnya, kemudian mengumpulkan kira-kira dari penyakit-penyakit yang ada di puskesmas tersebut, yang mana yang paling banyak ditemukan kasusnya ya. Itu contoh dari surveillance aktif. Kemudian kalau untuk surveillance pasif adalah penyelenggaraan surveillance epidemiologi, di mana unit surveillance mengumpulkan data dengan cara menerima data tersebut dari unit pelayanan kesehatan, masyarakat, atau sumber data lainnya. Jadi kalau ini pasif ya, tidak beda dengan aktif tadi ya, dia hanya menunggu. Contohnya misalnya dinas kesehatan hanya menunggu laporan-laporan yang ada di bawahnya. Dalam hal ini adalah puskesmas ya, laporan-laporan dari puskesmas untuk dilakukan informasi, untuk mendapatkan dinas kesehatan ini mendapatkan informasi dengan adanya laporan yang ada di puskesmas. Misalnya pengumpulan datanya itu penyakit-penyakit yang paling banyak didapatkan ya di puskesmas tersebut, kemudian dilaporkan di dinas kesehatan provinsi, kabupaten ataupun kota. Paham sampai di sini penjelasan saya? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Bu. Saya lanjut. Jadi ada penyelenggaraan juga berdasarkan pola pelaksanaan, di mana ada pola kedaruratan adalah kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk penanggulangan KLB dan atau wabah ataupun bencana. Jadi COVID itu masuk dalam kedaruratan ya, yang harus segera ditangani dan membutuhkan upaya-upaya pengendalian yang cepat. Karena statusnya COVID-19 ini masuk dalam kesehatan darurat ya, yang meresahkan masyarakat.
Kemudian pola selain kedaruratan adalah kegiatan surveillance yang mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk kejadian KLB, di luar KLB dan wabah ataupun bencana. Jadi ada statusnya wabah yang bersifat darurat, ada juga yang tidak darurat tetapi dia tetap masuk dalam kategori wabah dari bagaimana karakteristik dari penyebaran penyakit tersebut. Ya, kalau COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, kemudian untuk tujuan surveillance, tersedianya data ya dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat secara menyeluruh. Nah, sebagai proses penyelidikan wabah, ada langkah-langkah untuk surveillance epidemiologi. Tujuannya itu untuk dasar dasar perencanaan kira-kira kita mau melakukan perencanaan seperti bagaimana. Misalnya wabah COVID-19 ini, apa langkah-langkah perencanaan untuk mencegah dan pengendaliannya. Kemudian setelah dilakukan perencanaan, maka ada proses pelaksanaan ya, proses pelaksanaan yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita target penurunan kasus COVID-19 misalnya di wilayah zona merah. Ya, ada perencanaan langkah-langkah. Nah, dari perencanaan ini kita lakukan pelaksanaan. Bagaimana kira-kira? Mungkin dengan menerapkan 3T, testing, ya, kemudian tracing dan apalagi treatment, ya. Kemudian ada proses pemantauan. Pemantauan misalnya pelaksanaan ini apakah sudah betul-betul dilaksanakan. Kemudian evaluasi apakah pelaksanaan dan kita sudah pantau evaluasi program kesehatan ini sudah berjalan dengan maksimal atau bagaimana, apakah program yang kita sepakati untuk dilaksanakan misalnya di zona merah untuk menurunkan COVID-19 ini sudah berhasil atau tidak. Nah, ini tujuan dari surveillance epidemiologi. Perlu adanya evaluasi program ya. Kemudian ada penyakit-penyakit berpotensi wabah. Kalau peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 garing Menkes garing per garing 10 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 ada undang-undang terbarunya lagi ya, mengingat kejadian COVID-19 itu ada beberapa penyakit yang yang berpotensi menyebabkan wabah. Ada kolera, ya. Kolera ini pernah terjadi di London. Kemudian dilakukan penyelidikan wabah oleh John Snow. Ternyata wabah kolera ini disebabkan karena kontaminasi bakteri kolera ya yang dikonsumsi oleh sebagian warga yang ada di London. Maka dilakukan penyelidikan wabah, ditemukanlah determinan atau kausanya bakteri kolera. Kemudian ada PS, ya. PS ini disebabkan karena kencing tikus ya. Kemudian ada DBD, tentunya kita tahu virusnya virus Dengue, ada campak ya, virus morbili, ada polio virusnya virus polio, dan ada difteri. Kemudian ada penyakit pertusis, ada rabies, malaria, H5N1. H5N1 ini penyakit apa? H5N1 ini penyakit apa? Halo? Flu burung, Bu. Iya, betul. Kalau H1N1 penyakit apa?
H1N1 itu penyakit flu babi ya. Nah, untuk sumber informasi untuk mengetahui jumlah kasus itu bisa didapatkan dari catatan hasil surveillance untuk penyakit yang rutin harus dilaporkan. Jadi informasi-informasi untuk mengetahui kejadian wabah berdasarkan jumlah kasus ya, itu bisa didapatkan dari catatan hasil surveillance. Catatan hasil surveillance itu bisa didapatkan misalnya data-data yang ada di puskesmas, dan data penyakit setempat lokal atau penyakit atau kondisi lainnya ya. Kemudian bila ada data lokal, kemudian bila ada data lokal tidak ada, dapat digunakan rate dari wilayah di dekatnya atau data nasional. Maksudnya begini. Misalnya begini ya, data lokal tidak ditemukan ya. Misalnya data dari RT untuk mengcover misalnya warganya ini banyak terkena penyakit apa ya, tidak ditemukan, maka kita bisa menggunakan rate dari wilayah di dekatnya ya. Misalnya di RT 4 tidak ditemukan ya data-datanya, bisa kita menggunakan data yang ada di sekitarnya, misalnya dari RT 1, 2, dan 3 ya. Kemudian dilaksanakan survei di masyarakat untuk menentukan kondisi penyakit yang biasanya ada. Nah, biasanya ada formulir ya, kalau memang kita betul-betul mau melaksanakan penyelidikan kasus, formulir yang disebarkan di wilayah tertentu untuk mengetahui informasi kira-kira misalnya di wilayah A yang paling banyak penyakitnya itu penyakit apa ya. Nah, itu adalah sumber-sumber informasi untuk mengetahui jumlah kasus. Kemudian penentuan suatu penyakit yang dapat menimbulkan wabah bisa ditentukan dengan pemeriksaan klinis ya. Misalnya ada laporan ya. Contoh misalnya ada laporan di kota B, ada warga yang terjangkit demam berdarah. Nah, dari sini kita bisa melakukan studi-studi epidemiologi dengan penentuan misalnya pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinisnya itu dilihat apakah ada demam tinggi, kemudian ada ruam-ruam merah ya di sekitar kulitnya, dilakukan uji pemeriksaan rempelit, kemudian pemeriksaan darahnya, kemudian pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan lab ini untuk memastikan apakah positif DBD, penyakitnya ini disebabkan karena virus Dengue atau tidak, dengan mengambil sampel darah. Kemudian ada pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya penunjang lainnya misalnya trombositnya menurun atau tidak ya, untuk mendeteksi bahwa betul-betul positif DBD atau tidak. Nah, pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis dilakukan oleh seorang dokter, jadi tidak boleh oleh tenaga kesehatan lainnya. Kemudian pemeriksaan klinis dilaksanakan melalui anamnesis ya, dan pemeriksaan fisik. Jadi biasanya dokter ini menegakkan dulu anamnesis dengan menanyakan kira-kira apa keluhan dari pasien tersebut. Misalnya demam tinggi ya, kalau misalnya dicurigai atau suspek DBD,
Kemudian pemeriksaan fisiknya itu dilihat ditandai dengan misalnya muncul ruam-ruam merah di kulit. Anamnesis dilakukan dengan penderita, keluarga atau orang lain. Kalau misalnya anak-anak yang biasanya belum bisa secara jelas memberikan informasi, maka keluarganya yang ditanyakan ya apa keluhannya. Kemudian ada riwayat penyakitnya bagaimana, apakah ada penyakit lainnya, ada penyakit infeksi lainnya. Kemudian umur si penderitanya itu berapa, tempat tinggal, dan informasi-informasi lainnya yang diperlukan untuk menunjang penentuan penyakit. Kemudian ada ini ya, yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik, ada suhu badan, tekanan darah, denyut nadi, frekuensi nafas, antropometri. Antropometri itu untuk mengetahui misalnya berat badan per umurnya, dan pemeriksaan bagian tubuh lainnya yang diperlukan untuk penentuan penyakit. Kemudian ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu untuk menghindari risiko penularan penyakit terhadap pemeriksaan maupun terhadap orang lain. Ya. Kemudian ada pemeriksaan klinis yang biasanya dilakukan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ada pemeriksaan laboratorium, ya, pemeriksaan pengambilan spesimen. Pengambilan spesimen ini dilakukan oleh petugas yang terlatih, misalnya analis ya, yang bekerja di lab, kemudian diberi wewenang dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang, misalnya kepala puskesmasnya ya. Kalau misalnya kita mau melakukan yang melakukan pemeriksaan itu analis ya, kemudian dilakukan di puskesmas. Kemudian jumlah orang, jenis dan volume spesimen diambil sesuai dengan kebutuhan penyelidikan epidemiologi. Jadi kalau misalnya ada satu kasus, jadi jumlah orangnya itu beberapa cukup misalnya yang mewakili saja, misalnya 1 orang saja. Kemudian volume spesimen, misalnya darahnya yang diambil ya cukup beberapa cc saja ya. Kemudian pengambilan spesimen yang mengandung risiko besar bagi penderita dilakukan oleh petugas berwenang di rumah sakit. Kalau misalnya alat-alatnya ini atau misalnya pasiennya ini dirujuk di rumah sakit ya, maka yang melakukan pemeriksaan spesimen itu betul-betul petugas yang berwenang di situ. Biasanya petugas lab sama dengan analis. Nah, untuk pemeriksaan penunjang lainnya, ada jenis pemeriksaan penunjang lainnya untuk penentuan penyakit dilakukan untuk setiap jenis penyakit. Pemeriksaan penunjang dilakukan dengan menghindari penularan dan pencemaran terhadap orang ataupun lingkungan. Misalnya ini kalau contoh ya pemeriksaan penunjang, misalnya kalau untuk kasus penyakit TBC, ya kalau dilihat dari gejala klinisnya, biasanya itu penderita TBC itu ya batuk-batuk ya, kemudian bahu naik, kemudian pada saat batuk dahaknya itu mengeluarkan darah. Untuk melakukan pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan fototoraks. Fototoraks itu untuk mendapatkan informasi apakah betul di paru-parunya itu ada bakteri Mycobacterium tuberculosa atau tidak ya. Dengan pemeriksaan penunjang itu bisa kita ketahui sebagai bahan informasi bahwa memang positif atau tidak. Selain mencocokkan juga dengan spesimen, misalnya pengambilan spesimen dahak ya. Dahak kemudian dilakukan percobaannya itu untuk mendapatkan hasil apakah dahaknya ini memang mengandung
Mycobacterium atau tidak. Jadi ada proses-prosesnya itu mulai dari proses pemeriksaan klinis, proses pemeriksaan penunjang, kemudian proses pemeriksaan lab, ya. Ini semua dalam rangka mendapatkan informasi sampai ditegakkan bahwa orang tersebut positif dari penyakit tertentu atau tidak. Paham ya maksudnya? Halo, ada pertanyaan? Bisa di-on-kan kameranya dulu, Dek. Supaya saya tahu apakah kalian menyimak atau tidak, ada yang tidur mungkin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, ini ada tugas individu ya. Ini tugasnya individu perorangan. Kalian nanti presentasikan. Jadi cari jurnal tentang penyelidikan wabah. Jadi penyakitnya itu tidak boleh sama. Misalnya Rianti misalnya di sini dia mencari jurnal misalnya penyakit campak, ya. Siapa lagi? Elrika misalnya dia mencari penyakit tentang DBD, bagaimana penyelidikan wabahnya, ya. Jadi satu orang itu ada berapa orang di sini ya? 11 orang ya. 11 orang ini 11 jurnal yang berbeda. Paham ya tugasnya? Halo? Ya, Bu. Nah, kemudian setelah mendapatkan jurnal, buat PowerPoint-nya, ya, berisikan tentang penjelasan yang ada di jurnal, bagaimana cara penyelidikan wabahnya, bagaimana pencegahannya, bagaimana pengendaliannya, apa-apa program yang telah dilaksanakan, ya. Kemudian bagaimana penyebab dari wabah tersebut, ya, penyakit tersebut, itu semua kalian tuangkan di PowerPoint-nya. Jadi nanti di akhir ya, di akhir pertemuan semuanya kumpul dalam bentuk jurnal ya, jurnal PDF-nya, kemudian PowerPoint-nya. Jadi jurnalnya itu mencari jurnal penyakit yang berpotensi wabah. 5 tahun terakhir. Jadi kalau 5 tahun terakhir 17, 18, 19, paling lambat itu atau paling lama itu jurnalnya di tahun 2017. Ya. Ketentuan untuk jurnalnya tahun 2017 paling lama. 5 tahun terakhir kalian mencari. Jadi minggu depan saya yang tunjuk, semua harus sudah siap jurnalnya, sudah siap PowerPoint-nya untuk dipresentasikan. Jadi saya yang menentukan kira-kira siapa yang presentasi. Misalnya pertemuan berikutnya Meriska. Jadi satu pertemuan itu nanti saya lihat ya, sesuaikan durasi waktunya. Apakah memungkinkan kalau misalnya satu kali pertemuan itu presentasinya 3 atau 4 orang. Seperti itu ya. Paham tugasnya? Iya, Bu. Ya, Bu. Bu, berarti enggak ada PPT, Word. Kenapa? Ya. Cuman PowerPoint sama jurnal saja, Bu. Iya. Itu Word-nya enggak ada. Enggak usah, Mi. Tapi iya,
isi PowerPoint-nya itu membahas tentang bagaimana proses penyelidikan wabahnya ya, bagaimana kausa penyakit tersebut ya, penyebab dari penyakit tersebut, bagaimana langkah-langkah pencegahan, pengendaliannya, apa-apa saja programnya yang telah dilaksanakan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada, demikian mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi saya simpulkan bahwa penyelidikan wabah itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kausa ya atau penyebab dari masalah kesehatan, dalam hal ini adalah penyakit yang berpotensi wabah, penyakit tertentu. Kemudian bagaimana upaya-upaya pencegahan, bagaimana upaya-upaya pengendalian, program yang sebaiknya dilaksanakan untuk menekan dari kejadian morbiditas maupun mortalitas dari penyakit tersebut. Demikian ya untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana deh untuk pekan depannya? Jamnya bagaimana? Bisa dikembali hari Jumat.